Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Buhari, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang visualisasi data tabel. Nah, apa itu visualisasi data tabel? Visualisasi data itu berfungsi untuk mempresentasikan data yang terstruktur dengan grafik atau bagan untuk menampilkan info yang ada di dalam data. Nah, seperti yang kita tahu, dalam sistem informasi geografis itu format data ada dua. Yang pertama itu data vektor, yang kedua yaitu data raster. Nah, dalam visualisasi data itu data vektor dipilih karena mempunyai kelebihan memiliki data itu berbentuk atribut dalam bentuk tabel, sehingga dalam mengedit atau memanipulasi data yang ada di dalamnya itu lebih mudah. Sedangkan data raster itu tidak dipilih karena data yang disimpan itu untuk mempresentasikan warnanya, yaitu berupa RGB. Terus di video kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang bagaimana cara memvisualisasikan bar chart dan pie chart. Nah, apa itu bar chart? Bar chart itu digunakan untuk menampilkan angka seperti jumlah penduduk setiap desa di kecamatan X. Nah, sedangkan pie chart itu menampilkan persentase seperti membandingkan sekolah negeri dan sekolah swasta di kecamatan X. Nah, kita langsung saja ke prakteknya. Kita sudah masuk ke dalam aplikasi ArcMap karena kita ingin memvisualisasikan data tabel, maka kita memasukkan SHP terlebih dahulu, teman-teman. Yang di dalamnya sudah terdapat data. Kita drag saja ke layers di sini. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai mengedit, akan lebih baiknya kita melihat atribut lebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara menambahkan data seperti ini, dapat melihat video saya yang sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai memvisualisasikan data, kita harus mengubah format atau data tampilan ini ke dalam bentuk layout view, teman-teman. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat ada dua kotak. Yang pertama ada kotak yang terdapat titik-titik atau garis putus-putus. Nah, ini dinamakan frame, teman-teman. Ini dinamakan frame peta, sedangkan yang di belakangnya ini merupakan kertas peta atau lembar kerja kita, teman-teman. Nah, kita zoom in terlebih dahulu. Nah, sebelumnya bagaimana caranya mengubah kertas atau size dari kertas ini? Teman-teman dapat mengubahnya di file di sini. Kita klik, teman-teman, file, terus page and print setup di sini. Kita klik kiri, terus ada printer setup. Ini teman-teman dapat memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jika ingin mengeprint peta yang teman-teman sudah kerjakan, maka lebih baik untuk dikonekkan ke printer terlebih dahulu. Kita pilih Microsoft Print to PDF saja. Terus biasanya dalam membuat peta itu size-nya itu A3. Kita pilih A3. Terus orientasinya itu landscape, teman-teman. Kita klik landscape. Terus klik OK. Nah, di sini ketika teman-teman ingin merubah orientasinya atau merubah size-nya, itu dapat mengklik select element di sini yang berbentuk kursor. Kita dapat mengeditnya atau dapat memindahkannya. Nah, jika teman-teman ingin merubah tampilan dari
peta ini, maka kita klik icon bergambar tangan atau pen di sini. Kita dapat menggesernya ke arah yang teman-teman inginkan. Kita zoom in terlebih dahulu. Nah, setelah pas, kita mulai saja untuk memvisualisasikan data yang ada pada atribut table ini ke dalam data bar chart atau pie chart. Nah, caranya klik kanan di SHP yang teman-teman ingin visualisasikan, terus open atribut table di sini, terus klik table option, terus pilih create graph. Nah, di create graph ini teman-teman disuguhkan ke dalam beberapa pilihan, ada bar, line, area, dan pie. Nah, di dalam video ini saya akan berfokus pada bar chart dan pie chart. Nah, kita klik vertical chart terlebih dahulu. Nah, di layer atau table ini teman-teman dapat memilih SHP yang teman-teman ingin visualisasikan. Karena saya ingin memvisualisasikan data pendidikan, maka biasanya sesuai dengan apa SHP yang teman-teman masukkan tadi. Terus value field itu kita dapat memilih apa yang ingin kita visualisasikan. Karena saya ingin memvisualisasikan data SD teman-teman. Nah, di export ini opsional, terus kita pilih NaMOBJ saja. Terus X label field ini merupakan keterangan di label file X di sini di sebelah bawah ini teman-teman. Nah, kita pilih NaMOBJ, maka akan muncul NaMOBJ yang berupa nama-nama kelurahan. Nah, ada di bawahnya terdapat vertical axis. Teman-teman dapat meletakkannya di sebelah kiri, kanan, atau keduanya. Nah, saya ingin meletakkan horizontal axis ini di sebelah kiri saja teman-teman, seperti umumnya. Terus horizontal axisnya itu teman-teman dapat memilih untuk diletakkan di sebelah mana, di sebelah atas, di sebelah bawah, atau keduanya. Saya ingin meletakkan di sebelah bawah saja. Terus klik show label untuk menunjukkan keterangan dari diagram batang atau bar dari yang sesuai dengan yang teman-teman pilih. Terus color itu biasanya ada 3, match with layer, palette, dan custom. Nah, match with layer ini disesuaikan dengan gambar atau warna yang teman-teman masukkan pertama kali. Nah, sedangkan palette itu sudah otomatis muncul. Kita uncheck list saja biar keterangannya lebih rapi. Nah, di sebelah kanannya pilihan warna, kita dapat memilihnya lagi. Ada beberapa pilihan di sini, ada klasik, ada Excel, ada modern. Nah, kita pilih klasik saja. Nah, di sebelah bawahnya itu terdapat bar style. Nah, teman-teman dapat memilih bar style yang ada di pilihan ini. Teman-teman dapat memilih piramid, teman-teman dapat juga memilih silinder, dan lain sebagainya. Kita pilih klasik saja teman-teman. Kita pilih
rectangle saja. Nah, multiple bar type ini kita pilih side, dan show border itu untuk menunjukkan outline dari bar kita, teman-teman. Kita coba checklist. Nah, akan terlihat outline dari diagram batang atau bar chart ini. Nah, setelah pengaturannya sudah semua, kita dapat melanjutkan. Klik next di sini. Terus title-nya itu mau dinamakan apa, karena ini merupakan peta fasilitas dari sekolah dasar. Kita namai saja grafik fasilitas SD. Nah, di footer teman-teman dapat memberikan sumbernya. Kita ketik sumber BPS 2020. Itu disesuaikan dengan data yang teman-teman miliki. Nah, di sebelah sini ada kolom untuk men-checklist graph in 3D view. Kita checklist saja untuk melihat perbedaannya. Nah, seperti ini perbedaannya sebelum di checklist dan di checklist. Seperti ini, kita biarkan 3D. Nah, di Graph Legend ini teman-teman dapat memberikan keterangan. Kita berikan keterangan saja di sini. Nah, posisi dari keterangan ini teman-teman dapat memilih untuk diposisikan di mana, di kiri atau di atas dan di bawah. Saya akan memilih di sebelah kanan saja. Nah, untuk akses properties ini teman-teman dapat juga menambahkan keterangan. Di sebelah kiri ada SD, terus di sebelah kanan tidak ditampilkan sebenarnya. Terus di sebelah bawah kita dapat menamainya dengan kelurahan. Maaf, ada kesalahan. Nah, setelah sudah kita klik finish saja, teman. Nah, maka akan muncul seperti ini. Teman-teman dapat resize kembali bagaimana tampilan dari bar chart ini, teman-teman. Dapat memberikan sedikit variasi. Nah, untuk menampilkan di peta, kita dapat mengklik kanan terus add layout, atau juga mengekspor. Itu bisa mengekspor ke JPEG atau PNG, teman-teman. Karena kita ingin langsung menambahkannya ke layout, kita klik saja add to layout, teman-teman. Kita lihat, maka akan muncul seperti ini. Kita close saja. Nah, kita dapat memberi size-nya seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua, saya akan menampilkan bagaimana cara memvisualisasikan data ke dalam bentuk pie chart, teman-teman. Tata caranya hampir sama dengan bar chart. Kita create graph di sini, terus kita pilih pie chart, teman-teman. Nah, value
value file ini teman-teman pilih tadi disesuaikan ya teman-teman dengan yang teman-teman inginkan. Karena sebelumnya saya pilih SD, kita pilih SD saja. Nah, kita short file ini kita ambil NaWBJ, terus label filenya NaMOBJ juga. Nah, hampir sama pengaturannya dengan bar chart. Kita bisa mewarnainya juga, palette. Nah, klasik seperti ini teman-teman. Nah, kita juga dapat menambahkan label atau mark dari tabel tersebut. Tapi untuk tampilan rapi kita tidak usah menceklis show label ini teman-teman. Nah, ketika sudah menyelesaikan beberapa pilihan ini, kita dapat mengklik next di sini teman-teman. Nah, sama seperti tadi di sebelah atas kita berikan nama present. Fasilitas SD di footer teman-teman dapat menambahkan sumbernya. BPS maksud saya. Nah, teman-teman juga bisa menampilkan dalam bentuk 3D seperti itu. Terus graph legend kita namai keterangan saja sama dengan keterangan yang tadi, kita namai saja keterangan di sini. Nah, posisinya juga dapat diubah, dan di access properties kita juga dapat menambahkan bottom. Kita klik finish saja, nah, akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Teman-teman dapat mengaturnya kembali. Di sini kita klik kanan, sama seperti tadi. Jika teman-teman ingin mengekspornya dalam JPEG, itu dapat juga di pilihan ekspor di sini teman-teman. Karena kita ingin langsung menambahkan ke peta, maka kita klik saja add to layout. Kita close saja karena sudah tampil. Nah, kita dapat resize-nya juga. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana caranya agar kita jika kita ingin menampilkannya atau membandingkannya di setiap kelurahan, dari mulai SD atau MI, atau juga ingin membandingkan beberapa variabel, itu dapat menggunakan cara seperti ini teman-teman. Ingin menampilkan grafik dari beberapa variabel, contohnya seperti SMA, SMK, dan MA, itu dapat melakukan cara seperti ini teman-teman. Klik properties, terus chart. Di sini kita pilih ingin grafiknya itu seperti apa. Kita pilih bar saja teman-teman. Kita pilih SD. Maksud saya kita ingin menampilkan grafik dari masing-masing kelurahan. Kita tambahkan SMA, terus MA di sini, terus SMK.
kita bisa melihat grafik dari masing-masing kelurahan. Kita bisa langsung mengklik OK di sini, maka akan otomatis menampilkan grafiknya dari masing-masing kelurahan. Nah, kenapa tidak ada warna kuning dan merah? Berarti di sini belum terdapat fasilitas MA dan SMK, teman-teman. Sama dengan yang lain, belum terdapat fasilitas. Jika tidak ada, jika tidak sesuai dengan yang ada di sini, berarti belum terdapat fasilitas yang memadai di sini. Terus jika teman-teman ingin mengubahnya, kita klik properti di sini. Kita ingin merubahnya ke bentuk file, contohnya. Nah, teman-teman dapat mengklik OK di sini. Nah, dapat beberapa tampilan pie chart-nya seperti ini, teman-teman. Atau teman-teman juga dapat memvisualisasikan ke dalam bentuk kuantitas atau bentuk jumlah. Kita coba untuk menampilkan kuantitas jumlah dalam bentuk warna. Kita masukkan SD saja, teman-teman. Maka akan terlihat di sini. Kita dapat merubahnya karena kita hanya ingin melihat perbedaannya. Kita klik OK saja, akan muncul seperti ini, teman-teman. Semakin banyak S-nya maka semakin merah, sesuai dengan keterangan yang ada di sini, teman-teman. Kita kembalikan ke chart di sini. SMA, MA, SMK. Klik OK jika sudah selesai. Seperti itu, teman-teman. Mungkin itu saja dari video kali ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.